Shalom, selamat pagi keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Ester pasal 9 ayatnya yang kelima. Demikian firman Allah. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mengambil sebuah judul firman Tuhan, yaitu mengalahkan semua musuh. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah agar kita, orang-orang yang menaruh mengandalkan Tuhan, bisa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kita nggak bisa pungkiri, saudara, menjadi orang Kristen itu banyak memiliki musuh, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya banyak musuh. Musuhnya siapa, saudara? Musuh kita bukanlah darah dan daging, musuh kita bukanlah sesama kita, musuh kita bukanlah orang-orang yang siap kita pukul, kita hantam, kita caci maki. Tetapi kalau kita bicara mengenai musuh, maka kita punya dua kategori musuh. Yang pertama adalah musuh dari dalam dan musuh dari luar kita. Musuh dari dalam yaitu siapa? Yaitu karakter-karakter kita yang buruk. Keegoisan kita, kesombongan kita, iri hati kita, dan seterusnya. Ini adalah musuh kita yang pertama. Musuh dari dalam, yaitu bicara mengenai karakter-karakter kita yang buruk. Yang kedua, pikiran-pikiran negatif kita. Bahkan yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bapak Ibu, ini musuh kita yang pertama yang harus kita waspadai, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah musuh di luar kita. Seperti apa Pak Pendeta? Yang pertama adalah orang-orang yang mengharapkan kejatuhan kita. Ada orang-orang yang membenci kita supaya kita jatuh dan hancur. Lalu yang kedua, saudara, ada orang yang memberikan kita dengan serangan-serangan berupa fitnahan, berupa apalagi saudara, berupa kuasa-kuasa kegelapan dan seterusnya. Bapak Ibu keluargaku, ini adalah bentuk-bentuk musuh dari luar kita. Ada orang-orang jahat yang ingin hidup kita hancur, ada orang yang memfitnah kita, bahkan ada serangan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita mengetahui musuh kita, maka kita tidak boleh membenci manusia yang merancangkan yang jahat bagi kita. Tapi mari kita patahkan rancangan-rancangan jahatnya dengan kuasa Allah. Mari kita belajar untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Bukan dengan kekuatan fisik kita, tapi dengan kekuatan Allah. Kita mengandalkan Allah. Kita minta biar Tuhan menjadi pembela dalam diri kita. Nah saudara, di ayat 5 yang tadi kita baca, saudara, orang-orang Yahudi yang tadinya diintimidasi, ada banyak orang-orang Yahudi yang ingin dibunuh, tapi Tuhan balikkan semua. Sehingga orang-orang Yahudi mampu mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Bapak Ibu, percayakah saudara, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita? Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita? Yang pertama, saudara, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Untuk bisa mengalahkan musuh dari dalam, yaitu karakter kita yang buruk, pikiran yang negatif, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu perlu hidup di dalam firman Allah. Kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, mari pelajari firman Allah, hidupi firman Allah, dan lakukan firman Allah. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki genetika Allah, karakter Allah. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita, saudara? Baik dari dalam maupun dari luar, kita harus sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi genetikanya Allah. Kita tidak akan membiarkan karakter kita menjadi rusak, genetika menjadi rusak, karena ada musuh di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, kita harus punya semangat untuk menang.
Kita nggak boleh kalah dengan intimidasi si jahat. Kita nggak boleh kalah dengan orang-orang yang merancangkan kejahatan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan yang keempat, saudara, jangan mau terikat, terbelenggu dengan si iblis. Iblis seringkali pengaruhi pikiran kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, untuk membalas kejahatan lebih jahat lagi. Saya mau bilang, saudara, jangan kita terbelenggu dan terintimidasi dengan iblis. Kalahkan pola pikir yang jahat dari si iblis dengan firman Tuhan yang hidup. Selamat pagi keluargaku. Shalom. Kita yakin kita orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Yesus bersama-sama dengan kita. Haleluya.